Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang masalah maghrib, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan kajian rutin kita di tempat ini setiap malam Ahad pada pekan kedua ya. Kedua dan kenapa ya? Pekan kedua dan keempat. Tema pembahasan kita ma'asyiral muslimin masih seputar fikih taharah. Hal yang sangat mendasar ma'asyiral muslimin dalam ibadah ritual. Apakah kita kemudian merasa tak perlu untuk membahas, mempelajari, mendalami dan mengetahui perkara-perkara yang dianggap oleh sebagian besar orang perkara yang sangat dasar, perkara yang umum, perkara yang sudah biasa, atau boleh jadi perkara jadul. Jangan dulu. Kita udah jangan modern. Tidak, masyaallah. Kita tidak boleh beranggapan seperti itu terhadap syariat, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejadul-jadulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berusia 1400 tahun lebih, dia adalah ilmu yang akan mengantarkan kita pada kebaikan yang tak terhingga. Bahkan majelisnya sebagaimana yang disampaikan oleh moderator kita tadi, Allah Ta'ala, bahwa dia adalah merupakan rawdatun min riyadil jannah. Dia adalah salah satu taman dari taman-taman surga yang oleh Rasulullah dikatakan farta'uha, singgahlah kalian jika kalian melintasinya, untuk mengambil aneka kenikmatan yang disajikan di dalamnya. Apa yang disajikan? Ilmu, Al-Quran dan Sunnah, dan keduanya itu adalah sumber kenikmatan bagi orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Nah, ma'asyiral muslimin, apalagi terkait dengan perkara taharah. Taharah ini ma'asyiral muslimin menjadi salah satu kunci bagi orang-orang beriman untuk memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah salah satu kuncinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini kunci utama untuk memperoleh keridhaan dan kecintaan, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka barangkali dari surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, di penghujungnya tuh surah Al-Baqarah 222. Ada juga di surah At-Taubah ayat 108. Surah At-Taubah ayat 108. Kalau ada jamaah yang bisa membacakan untuk kita surah Al-Baqarah dulu ya, ini terkait dengan haid sebenarnya. Penggalan-penggalan pertama dari ayat itu. Lalu ditutup dengan satu kata kunci yang telah kita sampaikan tadi, bahwa dia adalah kunci untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa jawab bacakan untuk kita? Tafadhol. Bagi yang sudah. Antum dapat surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 222. Jamil. Ya, mantap.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الحمير محيط عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Jamil. Nanti artinya. Ada artinya sih? Betul. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Mensucikan diri. Oke. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang mahid, tentang haid, darah yang keluar secara rutin dari rahim wanita. Bagaimana itu haid itu? Qul huwa adza. Katakanlah bahwa haid, darah haid itu kotor. Darah haid itu adzan, dia adalah gangguan. Dia adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka hindarilah istri-istrimu, maksudnya bergaul suami istri, hubungan suami istri. Hindari pada masa-masa haidnya. Tapi kalau dia telah suci dan bersuci, fa in tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau dia sudah suci dan bersuci, maka campurilah dia, istri-istri kalian, sebagaimana yang Allah telah perintahkan kepada kalian. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Apa fungsi taubat? Mensucikan jiwa dari dosa-dosa, maksiat dan pelanggaran. Itu juga kesucian, tapi bagi jiwa. Orang beriman tidak hanya memperhatikan kesucian dan kebersihan jiwanya saja dengan tobat, dengan ibadah, dengan istighfar. Tidak, tetapi juga pada saat yang sama dia sangat amat memperhatikan kesucian dan kebersihan fisiknya. Dan yang berkaitan dengan fisiknya, bajunya, tempat tinggalnya, lingkungannya, dan apa saja yang berada di sekitarnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga sangat mencintai orang yang senantiasa membersihkan diri. Demikian pula ma'asyiral muslimin, di dalam surah At-Taubah ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? 108. Ini terkait dengan masjid. Ini terkait dengan masjid. Ya, silakan dibacakan. Atau dapat? La takun fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la taqum fihi abada. Wahai Muhammad, ini khitab kepada Rasulullah. La taqum fihi abada. Jangan sama sekali engkau berdiri melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Namanya Masjid Dirar. Mereka bangun masjid itu untuk memecah belah sahabat-sahabat Rasulullah SAW.
untuk menimbulkan kebencian di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itu pekerjaan orang munafik. Maka Rasulullah dilarang oleh Allah untuk masuk ke dalam masjid yang mereka bangun. Dibangun oleh orang munafik. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Sesungguhnya masjid yang dibangun sejak dari awal, min awal yaumi, di atas dasar ketakwaan kepada Allah, ahaqqu an taquma fi, itu yang lebih berhak engkau berdiri salat di dalamnya. Masjid apa itu? Para ulama tafsir mengatakan ini maksudnya adalah Masjid Quba. Masjid Quba, ya nanti kalau kita umrah ya, tanggal 16 ya, tahun depan bulan Juni ya, atau bulan Januari tanggal 16 insyaallah kita akan bawa jamaah umrah. Sebab ada di antara bapak-bapak yang mau ikut ya, kita akan bimbing. Kita akan ke Masjid Quba. Rasulullah SAW ya, mengatakan bahwasanya salat 2 rakaat di Masjid Quba itu pahalanya setara dengan umrah. Baik. Jadi seseorang bisa umrah, mendapatkan pahala umrah sebelum melaksanakan umrah. Bagaimana caranya? Ketika dia ke Madinah, dia pergi ke Masjid Quba, salat 2 rakaat di sana. Sudah dapat dia pahala umrah sebelum dia menunaikan umrah. Mengapa ma'asyiral muslimin Allah memuji dan menyanjung, meninggikan Masjid Quba? Apa alasannya? Selain bahwa itu adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah, Rasulullah memuji, fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid itu terdapat rijal, lelaki-lelaki. Bagaimana keadaan lelaki-lelaki itu yang dipuji oleh Allah? Yuhibbuna an yatatahharu. Mereka itu cinta, suka, senang untuk membersihkan diri mereka. Maka orang-orang beriman yang senantiasa berusaha memperhatikan dan mengutamakan kebersihan fisiknya, kebersihan lingkungannya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan masjidnya, alhamdulillah masjid kita bersih. Luar biasa bersihnya, luar dalam bersih. Yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan dan mensucikan dirinya, baik secara ruhiyah, tazkiyatun nafs dengan amal-amal ibadah, taubat dan istighfar. Demikian pula secara fisik dengan mandi, berwudu, cuci-cuci dan bersih-bersih. Nah, oleh karenanya ma'asyiral muslimin, dalam kajian-kajian fikih, bab pertama yang dipelajari adalah at-taharah. At-taharah. Ini adalah bab yang sangat penting. Demikian juga dalam menuntut ilmu, taharah itu lebih didahulukan. Taharah itu lebih didahulukan sebelum seseorang itu menuntut ilmu. Mana dalilnya? Pernah kita sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat berapa pekan yang lalu, pertemuan awal kita. Surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Pernah kita contohkan pakai botol, tidak salah kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus pada masyarakat dahulu seorang rasul dari kalangan mereka. Apa tugas rasul yang diutus Allah?
pada masyarakat yang buta huruf itu, tugas pertama, yatlu alaihim ayati, membacakan kepada masyarakatnya ayat-ayat Allah. Jadi masyarakat kita itu harus dibacakan apa? Ayat-ayat Allah. Bukan hanya dibacakan majalah, bacakan koran, bacakan status, ya kan? Bacakan berita. Tapi sekarang kan coba, masyarakat kita cuma dibacain berita, ya, itu orangnya bagi-bagi, majalah, ya, televisi, berita aja terus, dibacakan berita, masya Allah, subhanallah. Padahal masyarakat itu mesti dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Itulah fungsi daripada risalah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, dan Rasulullah telah menunaikannya dengan baik dan sempurna. Maka ketika itu Rasulullah mendatangi setiap orang, baik pribadi-pribadi, kelompok-kelompok, di rumah mereka, di jalan, di tempat-tempat perkumpulan, di pasar, didatangi oleh Rasulullah untuk dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Nah, apa fungsi pembacaan ayat-ayat Allah? Apa fungsinya? Itu menjadi tugas kedua Rasulullah setelah membacakan ayat. Wa yuzakkihim. Fungsinya ayat-ayat Allah yang dibacakan itu adalah memberikan efek tazkiyah, pensucian jiwa. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, mensucikan hati mereka. Lalu yang ketiga, setelah terjadi proses tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, tugas berikutnya adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah. Jadi lihat prosesnya ma'asyiral muslim. Proses pertama, dibacakan dulu ayat-ayat Al-Quran. Untuk apa proses pembacaan ayat Al-Quran itu? Untuk tazkiyah, mensucikan, membersihkan. Apa yang mau dibersihkan? Jiwa, hati. Lalu setelah hatinya bersih, diajarkanlah kepadanya ilmu. Seperti ini ma'asyiral muslim. Botol ini, botol, kalau ya bayangkan ini botol ini kosong, lalu dibuang di got, sebulan, 2 bulan, 3 bulan di got. Gotnya hitam, kotor, berbau. Lalu botol itu diambil dari got tersebut, lalu diisi dengan air Zam-Zam. Bagus kan air Zam-Zam? Bagus. Bagus. Suci ke air Zam-Zam itu? Super suci. Super suci. Nah, dia adalah air yang paling berkah di dunia ini. Tidak ada yang bisa menandingi keberkahan, kesucian, dan kesehatan yang terdapat dalam air Zam-Zam. Tapi maukah bapak-bapak dan ibu-ibu minum air Zam-Zam yang diletakkan, ditaruh di botol yang baru saja diambil dari got? Mau? Bermanfaat kira-kira? Tidak. Mengapa? Karena tempatnya kotor. Ilmu Al-Quran itu suci, berkah, sangat bermanfaat. Demikian pula ilmu sunnah, ilmu agama. Tapi kalau dimasukkan di dalam hati orang yang kotor, kira-kira gimana? Bermanfaat itu ilmu? Tidak bermanfaat. Kalau dia nanti mengajar, nggak bermanfaat ajarannya. Bahkan boleh jadi dengan ilmu agama yang dia ketahui, karena hatinya kotor, dia bisa menyelewengkan yang halal diharami, yang haram dihalali. A'udzubillah. Akhirnya terbalik-balik ini agama dibuatnya masyarakat muslim. Ketika ilmu itu dimasukkan ke dalam hati yang sangat kotor, maka proses kedua sebelum seseorang belajar adalah membersihkan jiwanya terlebih dahulu, sehingga ilmu yang masuk nantinya itu tidak tercemari oleh kotoran-kotoran masa lalu dari maksiat dan dosa-dosa.
Nah, kalau sudah bersih hatinya, jangankan air Zam-Zam, masyaallah muslimin, air RO2 itu sudah sangat bermanfaat untuk dikonsumsi, diminum dan menyehatkan. Apalagi air Zam-Zam, subhanallah. Nah, masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat mengetahui betapa urgen, betapa penting bagi setiap kita untuk mempelajari tentang bagaimana taharah, bagaimana kesucian dalam pandangan syariat agama kita. Bagaimana proses untuk memperoleh dan mendapatkannya? Bagaimana proses melakukannya? Dengan cara apa dan bagaimana, kapan saja mesti kita ketahui. Karena semua itu ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dengan hadis yang akan kita bacakan. Temanya adalah an-nahyu 'anil bauli fil ma'i daimi. Larangan Rasulullah bagi siapa saja untuk buang air seni pada air yang tidak mengalir, air yang tergenang. Gak boleh saudara, gak boleh buang air berseni, akramakumullah, kencing, akramakumullah, pada air yang tergenang. Mana dalilnya? Qala walil Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimil ladzi la yajri summa yaghtasilu fihi. Janganlah sama sekali ada salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, yang buang air kecil atau kencing atau pada air yang tergenang dan tidak mengalir, lalu kemudian setelah itu dia mandi lagi di situ. Seperti apa kira-kira? Seperti kolam renang. Ya, kolam renang. Jangan mentang-mentang ini kolam renang, tidak ada yang tahu, tenang-tenang. Alhamdulillah. Kalau sudah 10 orang yang melakukan yang seperti itu, masyaallah muslim, bagaimana orang berikutnya yang datang? Air itu sudah tercemar. Kira-kira bagaimana kalau dia? Meskipun ya itu 2 bulan. Lebih dari berapa itu 2 bulan kemarin? Ukurannya 270 liter. Itu kan sudah lebih daripada 2 bulan. Layak bil khabar. Tapi kalau setiap yang masuk ke dalamnya buang air kira-kira 10, 20, 30, 50 sampai 100 orang semuanya melakukan hal yang sama di dalam Alhamdulillah. Maka air itu pun akan tercemar. Maka inilah larangan Rasulullah SAW bagi siapa saja, agar jangan sama sekali dia buang air seni, kencing akramakumullah, di air yang tergenang, lalu kemudian dia mandi lagi di air tersebut. Ini ma'asyiral muslimin, ajaran yang seperti ini oleh orang-orang mungkin dianggap sepele, dianggap remeh. Tetapi subhanallah, ini adalah ajaran yang demikian agung. Ini adalah ajaran yang sangat amat bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Sangat bermanfaat bagi sahnya ibadah mereka setelah itu, dan sangat bermanfaat bagi kesehatan mereka, agar mereka tetap prima, agar mereka tetap kuat, agar mereka tetap sehat, dan dapat mencegah terjadinya penularan penyakit dan wabah. Andai saja hal ini ma'asyiral muslim benar-benar dipatuhi oleh semua individu masyarakat, tidak mencemari sumber air, apalagi kalau tidak mengalir. Nah, ma'asyiral muslimin, Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam penjelasannya di kitab ini mengatakan bahwasanya
Dapat dipahami dari hadis ini bahwasanya kalau air itu mengalir berarti boleh buang air di situ. Boleh. Dipahami ya. Tetapi kata beliau harus dirinci. Perinciannya bagaimana? Beliau mengatakan jika saja air yang mengalir itu dimanfaatkan oleh orang yang setelahnya. Dimanfaatkan oleh orang yang setelahnya. Ada orang mandi di situ dan dia bisa terpengaruhi, ya, tercemari oleh air seni atau kotoran yang dialirkan pada air itu, maka itu juga tidak boleh meskipun dia mengalir. Ya. Ini kunci kan, kalau air seni akramakumullah itu kan langsung tercampur dengan air, tidak kelihatan zatnya, tidak kelihatan warnanya, tidak terasa aromanya. Lalu bagaimana yang kayak emas mengalir? Batakan emas. Ya. Lebih tidak boleh lagi karena itu jelas kelihatan. Ya. Lantas orang yang mandi setelahnya ketika dia muncul dari air nyangkut di kepala. Alhamdulillah. Dan ini kalau dulu di masa-masa SMP kita kan, ya, siapa di antara sering mandi di sungai? Ya. Kalau saya gemar mandi di sungai dulu. Nah, karena kita dulu tidak diajarkan yang demikian, teman-teman kadang melakukannya, sengaja dia ambil ke hulu, ya, dan terlalu jauh dari. Nah, kita mandi di hilir, rame-rame mereka di hulu. Nah, dia kirim rudal. Subhanallah, kaget semuanya orang. Alhamdulillah. Ini tidak dibenarkan oleh syariat agama kita meskipun dia mengalir. Ketika dia dapat mencemari orang-orang setelahnya, enggak boleh. Demikian pula ma'asyiral muslimin, pembuangan dari rumah, limbah. Itu enggak boleh ma'asyiral muslimin dialirkan ke sungai, mencemari sungai. Betapa ajaran agama kita benar-benar sangat amat menjaga steril dan bersihnya lingkungan tempat tinggal. Ketika semua orang mengerti dan memahami serta mematuhi peraturan kebersihan seperti ini, air limbah mereka tidak dialirkan ke sungai, maka sungai-sungai kita steril, masyaallah. Sungai-sungai kita bersih. Tapi bagaimana mungkin semuanya limbah dialirkan ke sungai? Limbah rumah tangga, limbah pabrik sekalipun dialirkan ke sungai. Akhirnya lambat laun sungai pun menjadi hitam dan menjadi sumber penyakit. Jadi ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah betapa agung, betapa mulia ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun banyak orang memandang remeh, memandang enteng perkara ini. Padahal dia adalah perkara yang sangat amat agung dan sangat amat bermanfaat bagi manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kata beliau dalam penjelasan ini, manfaat daripada faedah daripada hadis ini, bahwasanya seseorang itu tidak boleh mandi pada air yang tercemar, baik dia itu tergenang, tidak mengalir, maupun air yang mengalir. Jika dia sudah tercemar, maka orang-orang beriman tidak boleh memanfaatkan air itu untuk mandi. Air yang tercemar. Jadi kadang orang memahami bahwa kan larangannya cuma air yang tergenang, tidak boleh buang air di situ. Lalu kemudian di situ juga dia mandi. Alasannya karena air itu sudah tercemar, karena tergenang. Kalau air yang mengalir dan tercemar, atau air tercemar tapi mengalir, boleh enggak? Tetap tidak boleh. Tidak boleh menggunakannya untuk bersuci.
tidak boleh menggunakannya untuk mandi. Kapan boleh digunakan ma'asyiral muslimin? Ketika telah ada proses pembersihan dari hal-hal yang mencemari air tersebut, barulah boleh dimanfaatkan. Kalau tidak, maka tidak boleh dimanfaatkan. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, beliau mengatakan di sini annahu la yajuzu lil insani an yaghtasila bil ma'i daimi wa huwa junubun binaan ala anna al-asla bin nahi at-tahrim. Demikian pula bahwasanya seseorang itu tidak boleh mandi di air yang tergenang sementara dia berada dalam kondisi junub. Dia tidak boleh mandi di air yang tergenang sementara dia berada dalam kondisi junub. Mandinya mandi suci. Contohnya ma'asyiral muslimin, di kolam mandi yang biasa berada di kamar-kamar, ya, kamar-kamar mandi orang-orang tertentu, ya, menengah ke atas. Biasa dia buat kolam-kolam mandi kecil. Lalu dia rendaman di situ, air hangat bawahnya, dicampur dengan beberapa aroma terapi, ya, aroma terapi. Sementara dia dalam kondisi junub, maka dia tidak boleh mandi dengan cara seperti itu. Kalau dia junub, dia harus mandi dengan air yang mengalir. Kalau dia mandi dengan cara seperti itu dan selesai tidak bilas-bilas ma'asyiral muslimin, maka hal itu tidak dianggap sah bersucinya. Lalu bagaimana kalau kolam pribadi? Kan banyak orang punya kolam pribadi. Debit airnya lebih dari kira-kira berapa itu? Yang kecil, bukan yang luas. Kira-kira debit air berapa? 10 apa? 10 kubik, lebih dari 270 liter, lebih dari 20 liter. Di mana dalam hadis yang sebelumnya kita mengatakan, ya, idza kana al-ma'u kullataini la yahmilu al-khabath. Kalau saja air itu sudah sejumlah 20 liter, ya, yang dikonversikan ke dalam liter menjadi 270 liter, maka dia sudah tidak membawa najis lagi. Apakah boleh bagi seseorang yang junub punya kolam pribadi di rumahnya, langsung saja dia nyemplung terjun, dia mandi junub? Boleh? Boleh. Mengapa? Karena airnya lebih daripada 2 bulan. Yang tadi terlarang karena airnya sedikit, ya, yang kolam kecil yang biasa dalam kamar. Kalau airnya banyak seperti itu, maka boleh. Apalagi kolam-kolam modern sekarang itu sudah ada proses penyaringan, ya, sudah proses penyaringan yang luar biasa, sehingga semua kotoran-kotoran itu bisa disaring, bisa disterilkan, bisa dibersihkan, lalu kemudian dialirkan masuk kembali ke dalam kolam yang sama. Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa manfaat yang bisa dipetik dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan buang air seni di air yang tergenang lalu kemudian mandi kembali di air yang sama. Hadis yang berikutnya ma'asyiral muslimin, iktisalur rajuli bi fadlil mar'ati wal aksi. Mandinya seorang lelaki menggunakan air bekas mandi istrinya, wanita. Dan sebaliknya, wanita yang mandi menggunakan sisa bekas mandi suaminya, lelaki. Apakah ada aturannya tentang air sisa? Baik, kita bacakan hadisnya. Wa an rajulin sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tabtasila al-mar'atu
bifadlil rajuli al-rajulu bifadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Dari seorang lelaki yang merupakan sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah bersabda, beliau melarang, atau Rasulullah SAW melarang seorang wanita atau istri mandi menggunakan sisa mandi lelaki. Di sini suami. Dan Rasulullah melarang seorang lelaki mandi menggunakan sisa bekas mandi seorang wanita atau istrinya. Waliyaghtarifa jami'an, hendaklah masing-masing dari keduanya menimba air. Hendaklah masing-masing dari keduanya menciduk atau menimba, mengambil air, lalu mandi dengan timba masing-masing atau dengan air yang diambil oleh masing-masing dari mereka. Tapi bagaimana penjelasan hadis ini, ma'asyiral muslimin? Kita bacakan faidah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Fi hadzal hadithi minal fawaid. Di dalam hadis ini ada beberapa faidah. Yang pertama, irsyad Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma huwa maslahatun lil ummah hatta fil umuri allati qad yastahya min dzikriha lianna hadza qad yastahyi ba'dun nasi min dzikri. Bahwa di dalam hadis ini ada faidah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada apa yang menjadi kemaslahatan masyarakat. Pada perkara-perkara yang kadang seseorang itu malu untuk menyebutkannya secara terbuka. Seseorang kadang malu untuk mengungkapkannya secara terang-terangan, yaitu perkara apa yang terjadi dalam kamar mandi. Mandi dengan air sisa, ya. Kadang seseorang malu untuk mengungkapkan hal tersebut, tapi Rasulullah SAW di depan publik menyampaikannya. Wa min fawaidihi, dan di antara faedahnya, annal aula lil insani alla yufrida ahlahu bi ghuslin wa nafsahu bi ghuslin. Bahwasanya yang lebih ideal bagi seseorang suami istri untuk tidak mandi secara sendiri-sendiri. Dari mana dalilnya? Dalilnya Rasulullah mengatakan wa yaghtarifa, hendaknya keduanya mengambil air, menimba. Yaghtarifa, keduanya. Apa maksudnya keduanya? Berarti bersamaan, bersamaan mengambil air. Idealnya bagi suami istri itu bahwa dia tidak menyendiri ketika mandi. Kemudian faedah berikutnya, annahu yajuzu lirrajuli an yanzura ila ahli wa laysa bainahu wa bain ahli awrah. Ya, kalau di dalam kamar mandi, ya, dan mandi, ya tentu seorang akan melepaskan semua pakaiannya. Berarti dalam hadis ini ada isyarat bolehnya bagi seseorang suami istri untuk saling melihat aurat masing-masing, ya, di dalam kamar ketika mandi. Kalau saling menimba berarti berdekatan, kadang berhadapan, kadang berdampingan. Ini salah satu yang terbaik. Faedah berikutnya, atau kita bacakan lanjutan
penjelasan beliau. Yajuzu an yaktasila wa huwa 'arin wa tattasil hiya aidan wa hiya 'ariyatun wa la ba'sa bidzalika. Berarti dapat dipahami bahwasanya seorang suami itu ketika berada di dalam kamar mandi sedang mandi, dia boleh ari-ari itu artinya bertelanjang badan, mandi dalam keadaan bertelanjang badan, dan istrinya juga boleh melakukan hal yang sama, mandi dan tidak mengenakan apa-apa. Ya, kalau dulu meskipun suami istri dia berusaha mandi dengan tetap menggunakan kain, ya kan? Kain. Kalau orang-orang tua dulu ya tetap menganjurkan untuk menggunakan meskipun berdua. Tetapi di sini dalam hadis ini yang tidak demikian keadaannya. Dipahami bahwa boleh melakukan hal tersebut. Wa amal hadis alladhi yurwa an Aisyah qalat ma ra'aituhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anifan wa la ra'ahu minni fa hadza laysa bi sahih. Adapun hadis yang diriwayatkan dari bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau mengatakan, aku sama sekali tidak pernah melihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni kemaluannya, dan beliau pun seperti itu terhadap diriku, sama sekali tidak pernah melihatnya dariku, maka hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak benar. Ini tidak sahih. Idzan yu'khadhu min dzalika jawazu ta'arri ar-rajuli amama zawjatihi wal mar'atu amama zawjiha. Kalau demikian, maka dapat kita pahami dan ambil faidah bahwasanya boleh bagi seorang lelaki dan seorang wanita yang sudah suami istri membuka semua pakaiannya di hadapan pasangannya, demikian pula istrinya boleh dia untuk membuka semua pakaiannya di hadapan pasangannya, dan mereka mandi di satu tempat. Wa min fawaid hadzal hadis annahu yanbaghi lizawji an yaf'ala kulla ma yakunu fihi al-ulfah bainahu wa bain zawjatihi wa raf'i al-kulfah, fa inna hadhihi as-surah allati dzakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arshada ilaiha la shakka fiha al-ulfah wa raf'ul kulfah. Ya, sesuatu yang sangat amat dianjurkan bagi setiap pasangan suami istri melakukan hal-hal yang dapat mengeratkan rasa cinta, kasih sayang di antara mereka. Apa itu? Mandi bersama. Itu sangat dianjurkan bagi pasangan suami istri untuk melakukan apa saja yang bisa menguatkan dan mengeratkan ulfah, ikatan hati di antara mereka, dan menghilangkan beban-beban perasaan dan pikiran pada masing-masing pasangan. Tidak ada beban. Ya. Biasanya kan merasa terbebani, merasa terbebani pasangan itu untuk membuka auratnya di hadapan pasangan, merasa tabu, ya kan? Tabu dia, berarti ada beban. Dia belum benar-benar menyatu dengan pasangannya. Maka dalam hadis ini ada isyarat anjuran bahwa idealnya pasangan suami istri itu melepaskan semua beban-beban yang dapat menghalangi mereka benar-benar ulfah, menyatu hati mereka dengan cinta dan kasih sayang. Kemudian beliau mengatakan di sini, yara ba'du ahli al-ilmi anna ar-rajul law tasala bi fadli al-mar'ati fa innahu la yartafi'u hadathuhu lakinnahu syaratu syurutan. Sebahagian ulama memandang bahwasanya seorang lelaki yang telah menggunakan air mandi sisa
istrinya. Sisa maksudnya masyarakat muslimin, ya, air itu kembali atau mandi di air tergenang. Ya. Kalau di masa dulu kan air itu sedikit, jadi air itu harus dihemat sedemikian rupa. Sumber air tidak banyak, beda dengan sekarang. Jangan bayangkan dengan kondisi kita sekarang, ya kan? Jangan. Kondisi kita sangat amat ideal, masyaallah muslimin. Kita pakai shower, ya, tidak perlu nimba. Kita pakai keran, ya, meskipun satu keran, ya, kita mandinya beda. Kita sudah pakai timba juga. Dulu belum ada timba-timba yang seideal sekarang, ya. Jumlah air tidak sebanyak yang tersedia di rumah-rumah kita sekarang. Ya, di rumah-rumah dahulu ketersediaan air itu sangat sedikit, maka mereka sangat menghemat air itu. Sehingga terkadang masyarakat muslimin sisa mandi pun dijaga, ya, sisa mandi pun dijaga, bisa dimanfaatkan oleh pasangannya karena merasa bahwa suaminya adalah bahagian daripada dirinya, istrinya bahagian daripada dirinya. Maka sisa makannya, sisa minumnya, ya, dan semua sisa-sisa yang lainnya, ya, saling dimanfaatkan. Tetapi khusus untuk bersuci, maka sisa itu tidak boleh. Sisa itu tidak boleh. Nah, bagaimana pandangan sebahagian ulama, ya, yang mengatakan bahwa seandainya seorang lelaki itu menggunakan mandi junub, sisa air mandi junub istrinya, bahwasanya dia tidak sah mandi junubnya, dia tidak memperoleh kesucian dari junubnya dengan mandi seperti itu, sehingga mereka menetapkan beberapa syarat. Pertama, antakuna khaliyatan bihi, wa minha an yakuna qalilan, wa minha an yakuna khuluha bihi an hadatsin la an najasatin. Pertama, bahwasanya air itu antakuna khaliyatan bihi, bahwasanya mungkin ini istri, ya, antakuna mar'atu khaliyatan bihi, bahwasanya istrinya itu tidak ada bersama dengan suaminya. Artinya dia mandi sendiri dengan air yang sedikit itu, tidak sedang bersama-sama dengan suaminya mandinya. Yang kedua, an yakuna qalilan, syaratnya tidak boleh digunakan mandi kalau air itu sedikit. Ini syarat pertama, kalau istrinya itu mandi sendiri, ya, dengan air yang sedikit. Lalu kemudian an yakuna khuluha bihi an hadatsin la an najasati, bahwa ketika mandi istrinya itu bukan dari hadas, bukan dari najis. Mungkin dia kena percikan kencing bayinya, lalu kemudian karena merasa terkena kencing anaknya, dia pergi mandi. Kalau mandi dari najis, membersihkan diri dari najis, maka sisa air yang sedikit itu masih boleh digunakan oleh suami. Yang tidak boleh ketika dia mandi hadas, mandi junub. Ya, kalau dia mandi junub maka tidak boleh digunakan air. Wa dzakaru asya' lakinna sya'na kullu sya'nin annahum yaquluna inna ar-rajul law tatahhara bihi lam yartafi hadatsuhu. Fa in lam yajid ghayrahu tatahhara bihi wa tayammama wa hadha qawlu la asasa lahu min as-sihhati. Nah, beliau mengatakan intinya sebahagian ulama memandang bahwa dengan memenuhi syarat yang 3 tadi itu barulah boleh seorang suami atau seorang istri menggunakan sisa air pasangannya. Tetapi syarat ini, kata Syekh Utsaimin, tidak ada dasarnya dan tidak tepat.
Bahkan mereka mengajukan kalau dia tidak mendapatkan air yang lain, maka dia harus tayamum saja. Maka kata beliau pendapat ini kurang tepat. Pertama, anna Rasul alaihi wasallam yubayyinu anna hadha an-nahya laysa nahya tahrim walakinahu nahya ta'dib liqaulihi wa liyaqtalifa jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perkara ini bukan pelarangan untuk menjelaskan status keharamannya, tetapi untuk menjelaskan adab tata keramanya. Buktinya Rasulullah mengatakan liyaqtalifa jami'an, hendaklah mereka masing-masing mengambil air itu, menimba, mengambil, bukan dengan mencelupkan tangannya di situ, yang banyak baskom, mandi di baskom yang sama, lalu kemudian masing-masing dari mereka cuci mukanya di sini, air mukanya, air sisa cuci mukanya jatuh di baskom yang sama, lalu kemudian penduduknya jatuh juga di sini. Lalu kemudian ambil, semestinya masih suami ambil air untuk pribadinya dengan timba. Itu adabnya, itu tata keramanya kalau mau mandi bersama, sehingga air itu tidak tercemari oleh masing-masing dari mereka yang sedang mandi menggunakan air yang sama. Itu adabnya, bukan menjelaskan status keharaman air tersebut, bahwa air itu haram untuk digunakan kembali. Tidak. Itu alasan Syekh Utsaimin mengatakan bahwa pendapat pertama itu tidak tepat. Yang kedua, annahu law furida annahu nahy tahrim falaysa fi dzalika isyarat ila annahu law fa'ala lam yartafi hadath. Okelah, seandainya kita pahami dari hadis tadi itu pelarangan yang menjelaskan status keharamannya, tetapi tidak ada penjelasan dari hadis itu bahwa tidak sah sucinya ketika dia tetap mandi menggunakan air sisa pasangan mereka. Baik, ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, adzan telah berkumandang, masih tersisa beberapa faedah penjelasan tentang hadis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga apa yang kita jelaskan ini menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kita amalkan dalam hal bersuci kita. Kita sempurnakan dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.